Om Swastiastu, Ika Namastu. Saya ingin menyampaikan kepada ibu-ibu, pada wanita yang senang arisan online. Nah, ini arisan online penting sekali saya ingin sampaikan. Kembali saya ingin mengupas tentang arisan online ini. Kenapa? Karena waktu ini, baru-baru ini ada orang datang lagi ke saya minta tolong masalah arisan online dan ditipu katanya sama agen atau bandar dari arisan online itu. Dan orang itu adalah orang-orang yang ada juga yang datang kepada saya. Jadi saya di sini wajib rasanya untuk memberikan suatu pencerahan tentang arisan online. Karena arisan online ini saya katakan tidak ada untungnya. Kenapa? Dari mana dia bisa ngambil untung dengan bunga yang besar, dengan hitungan yang besar, lipatan yang besar? Pasti itu bohong saja. Akhirnya para penipu ikut juga bergabung. Selain bandar ditipu, ada penipu yang ikut masuk ke jadi anggota arisan online. Jangan sampai bandar yang baru nggak tahu orangnya baik, akhirnya kena tipu. Dan jangan sampai juga membernya atau ininya yang ikut arisan ini juga kena tipu karena bandarnya penipu. Saya udah nanganin berapa kali orang arisan online. Sebelumnya jadi korban, akhirnya minta tolong, dan yang mengorbankan pun yang minta tolong akhirnya. Sebelumnya itu terjadi. Jadi harapan saya kepada ibu-ibu, para wanita dan para suaminya untuk jangan tergiur dengan arisan online, itu nggak benar. Sampai bandarnya ada dicari preman, ketakutan, akhirnya diintimidasi. Kenapa? Karena dianggap nipu yang menarik orang-orang besar-besar. Sampai saya didatengin untuk minta tolong agar jangan sampai. Untungnya orang itu kenal sama saya sehingga mediasi cara baik-baik dilakukan. Kalau nggak kenal bisa ribut karena uang itu resikonya, bahayanya nyawa dan penjara. Jangan sampai itu terjadi. Jangan sia-siakan hari-harimu bersama anak-anakmu. Bagi ibu-ibu saya ingatkan, karena arisan itu untungnya besar, resikonya pun besar. Itu aja tentang kisah arisan online. Saya akan tampilkan videonya. Orang yang sudah datang waktu itu kepada saya ingin mengupas saja apa yang terjadi, karena banyak orang minta tolong tanpa saya tampilkan videonya. Ini saya tampilkan kembali video tentang arisan online. Mohon ingat channel saya di YouTube Ismaya Jaya atau Ketut Put atau Yayasan Kesatria Kris Bali. Like dan subscribe-nya untuk tetap bisa berkarya daripada saya minta uang sama orang. Lebih baik tonton YouTube saya. Salam Rahayu, salam hormat, terima kasih telah selalu setia menikmati dan menonton channel saya walaupun ada kurang dan lebihnya dalam penyampaian. Saya mohon maaf dan saya mohonkan doa kepada siapapun yang menonton channel saya selalu diberkahi oleh alam semesta, oleh Tuhan, oleh para leluhurnya, oleh para dewa-dewi malaikatnya memberikan anugerah atas kebaikan. Terima kasih. Swaha. Ini yang kedatangan nyama kita, nyama Hindu. Ini masalah arisan ibu-ibu. Padahal hari ini, hari Minggu, Gajah Kliwon tidak ada janji, maunya istirahat saya. Karena mboknya itu datang langsung, padahal udah mau istirahat tadi, lagi ketik-ketik harus selesai dulu. Ada para ibu-ibu dan para bapak datang berkeluh kesah tentang arisan lagi. Ingat kisah saya dulu tentang arisan yang tanda Y-nya itu kena masalah arisan. Akhirnya sudah beres gak arisannya, sudah berdamai malah, sudah menjadi baik. Nah, selesai arisannya dengan baik-baik, menjadi perdamaian. Nah sekarang bandarnya ibu siapa bu? Bu Ratna. Dari mana? Mengui. Bu Ratna Mengui ini lagi ada masalah dengan salah satu anggota arisan. Gimana ceritanya? Gimana cerita? Ini nggak ada bohong ya, saya nggak mau nih rekayasa, saya selalu ngacak dupa itu betara mau saksi. Karena saya nggak mau dibohongi ketika saya bantu orang, saya bantu ikhlas. Tapi jangan sampai saya dijebak dengan bantuan itu betara pun akan menggah. Karena saya ikhlas mau membantu, jangan sampai ada rekayasa untuk membuat saya menjadi salah dia. Padahal yang saya bela itu orang salah. Jangan sampai begitu. Saya mau bela asal benar, jujur ngomong, saya siap bela. Tanpa biaya saya siap bela. Tapi jangan sampai saya orang salah ngaku benar. Itu kan saya nggak tahu. Yang tahu kan Tuhan. Ketika datang ceritanya baik, ternyata orang itu nggak baik, saya nggak mau. Kita Ratna. Begini, kan arisan saya yang duet saya tutup. Nah terus di situ ada CR plus minus.
untuk member. Nah, ada satu member mencari saya ke rumah berbanyak orang, kurang lebih ada 12 orang yang mencari saya. Sedangkan si member itu ada 2 orang, ada ibunya sama anaknya. Nah, si anaknya ini punya uang lebih di saya 201 juta. Sedangkan si ibunya ini punya hutang 251 juta. Kita kan pasangnya sama ibunya, tapi anaknya nggak terima. Saya tidak lepas sama tanggung jawab. Saya bakalan bayar dengan mencicil. Kalau ibunya sudah cicil ke saya transfer ke anaknya, begitu Pak Jero. Berarti ini uang nyangkut karena ibunya yang membuat tersangkut kan begitu. Ya, Uang bukan karena dipakai dan untuk kepentingan pribadinya. Karena ibunya ini nggak tahu saya sindikat nyame kita itu yang bermain itu. Saya nggak ngerti ibunya minjem, anaknya ini muter, ternyata sekarang malah ibunya macet. Karena perputarannya nggak ada, uang itu dipakai ibunya, kalau kasarnya dipakai ibunya. Malah anaknya nggak mau terima katanya. Anaknya mendatangkan orang-orang badan-badan besar. Ya, datang badan besar 12 orang, malah ada bahasanya, saya suruh nyacak jeleng. Gue dia sampai gemeter takut. Ibu mertua apa ibu kandung? Mertua. Berapa umurnya ibu mertua? Ibu mertua 60-an. Orang Bali. Orang Bali. Tinggal di mana? Di Mengui. Tinggal di Mengui mana? Mengui Denkayu. Denkayu. Nah, ini Mengui Denkayu bagi nyamet yang mencari ke sana, siapapun yang datang untuk menagih masalah arisan, mari cermati dengan baik. Jangan ngadu lengan, ngadu awak gede, dia otak aku. Tiang nak sing lapas lemes sing, tapi tiang sing masih nyalahan, nak timpang ada gaya yang mengalih, tapi sing dadi tinggal sebenarnya nak tua diusir, dengan kesiap saya sing terima dalam mana. Mari pikirkan dengan baik. Bagaimana cara solusi yang terbaik? Ngomong baik-baik, ada solusi itu ngadu. Nah loh, ini pasti takut dunia, apalagi ibunya mertua takut, kasihan. Cari lawan yang sepantas, padan, sepantas. Tapi buat apa? Mari menyambut, mari selesaikan dengan kepala dingin. Karena ini saya betul-betul ingin membela tanpa pamrih. Siapa lagi dicari untuk mencari? Kalau saya nggak mau datang, nggak mau nolong, nyaman aja nyamu balik ketika ada nekan ada apa? Keadilan dharma itu tidak ada yang menegakkan. Tuhan pun akan murka karena tidak ada manusia yang menegakkan kebenaran dharma. Bukan jadi panggung orang saya yang nggak minta datang. Benar nggak? Ada nggak minta saya untuk datang sendiri? Iya. Minta sendiri. Saya tidak ada biar jangan sampai patut ngalih panggung. Saya tunjukkan begini apa? Tampilkan video begini tujuannya apa? Pang nyame balik enggak nyame lena. Dia yang sering bantu ketika ada datang. Tidak saya banyak kok orang seperti saya, orang hebat, lebih hebat dari saya banyak. Ketika didatangin tolonglah bantu. Siapapun datang. Kita nggak tahu nasib kita. Kita nggak ngerti kita ke depan. Apakah kita akan tetap berjaya? Apakah kita tetap mempunyai nama? Kan belum tentu. Suatu saat bisa jadi kita terjatuh. Ketika kita terjatuh, karena kita sudah membuat karma baik, pasti banyak yang menolong. Ngiring, sareng, menyama tanpa batas, menyama tanpa identitas, dan menyama sampai tuntas. Itu arti menyama tiang. Jadi Niki tiang akan berusaha membantu membackup. Ketika lagi ya. Lamun kenten, tiang disuruh tanda tangan surat perjanjian Niko, seolah-olah di sana tiang yang berhutang jadinya Niko. Ya, kalau balikin nih, Pak beli, tolong kalian tanda tangan ibunya masih. Jual pun Niko lebih nih. Oh, misalkan begitu, ibunya ngutang 250, anaknya ngutang 210. Tagihan yang tantangan kerja ya ibu nih, beli uang gak ini, minyak itu, kan enak. Yang dia berikan kepada Jero ya. Ya, begitu balik aja, yang banget dia nikah lebih nih uang. Pulang dia terkena ibunya lah hutang, ibunya buktikan ibunya itu punya ngambil uang, bukti transfer yang sudah diberikan sama ibunya. Berapa total yang sudah ditransfer dan ibunya belum ada transfer, itu buktikan. Nanti dia nggak siapkan pengacara mantan polisi AKBP pakainya, berarti 2. Dia sekarang jadi pengacara banyak polisi pensiunan baru pensiun jadi pengacara untuk membela nyama yang diintimidasi. Nah tolong juga ini nyama yang buat arisan kembali pikirkan untung rugi. Padahal resikonya tinggi sekali. Ya kalau perputarannya bagus, kalau nggak bagus kan akhirnya kejam gaburan. Gara-gara satu orang, ya kita semuanya nggak mau nipu. Ternyata ada satu yang nipu, mau gulung. 2 yang nipu, menggaburan. Dapat enak, cepat, tapi akhirnya hancur lebur. Itulah kok arisan yang terjadi sekarang ini. Ya, Miring mulai membuat suatu program untuk mendapatkan rezeki yang baik. Suatu saat dia ngai yayasan, ayo untuk nyamu Bali, Siro Uning. Ada kerjaan di hotel, di apa. Kita kerjakan apa saja yang penting mana hasil. Kali banyak.
sedikit kali banyak bedek mah, tapi peng liu kan liu mah. Kita yang Bali harus aktif untuk buat tarian, seni apapun lah kalian ngiring, apapun kita ayo bareng-bareng. Jangan yang yayasan, karena kita akan membuat yayasan ini bukan cari-cari jagoan. Yang siap pun tidak mau saya sama yang Hindu Bali, dia sempurna siap. Tapi dia menjaga Bali dan anak endah ke tanah Bali, si rejel, nyenjel, yang ini, sing kepapas dia, demi dia jaga warisan leluhurnya, demi dia menjaga juga betara-betari dia, anak cucu dia tetap mengayomi tanah Bali, ngidang dia ngerakan. Kita sekarang masih enak bisa makan, anak kita bisa kan itu makan. Ketika kita tidak mau peduli sama Bali, ada lagi yang kita sudah susah, gimana anak kita nggak lebih susah. Mari seperti itu untuk sadar iling. Untuk kembali bangkit bersatu, menyatu tanpa batas, menyatu tanpa identitas. Di Kemadan, yuk ada lagi yang disampaikan? Sudah ya. Jadi saya minta juga berdoa sama Raja Betara, agar dilindungi semua ampun. Semoga ini menjadi baik dan semua masalah pasti. Tapi dia kan juga tuntas dengan menyambut. Ya. Itulah menyambut tanpa batas, menyambut tanpa identitas. Hari ini ada jawab. Semoga semua masalah